Halo, apa kabar sahabat Suara Sidoarjo? Berjumpa kembali dalam Bincang Sidoarjo. Kali ini bersama saya Panji Harto. Dan untuk Bincang Sidoarjo kali ini adalah hal yang istimewa. Karena apa? Nah, ini tamunya bukan kaleng-kaleng, ini luar biasa. Untuk lebih jauh tentang apa dan siapa tamu kita untuk kesempatan kali ini, simak terus di Bincang Sidoarjo. Tentunya subscribe dulu di Suara Sidoarjo channel. Baik sahabat Suara Sidoarjo, terkait dengan Bincang Sidoarjo kita kali ini, yaitu Hari Ulang Tahun Polwan yang ke-72 yang diperingati setiap tanggal 1 September, dan di tahun 2020 ini adalah HUT Polwan yang ke-72. Kali ini di Bincang Sidoarjo kedatangan dua tamu istimewa. Mereka adalah para polwan polisi wanita. Siapa saja mereka? Ini dia. Baik, dan tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan perkenalkan dulu satu persatu siapa narasumber atau tamu kita dalam Bincang Sidoarjo kali ini. Nah, di sebelah kiri saya mungkin bisa diperkenalkan kepada sahabat Suara Sidoarjo. Ya, saya Bribda Debi dari Satlantas Polresta Sidoarjo. Kemudian di sampingnya Saya Bribda Rahma dari Satlantas Polresta Sidoarjo. baik, itu adalah nama-nama dari tamu kita dalam Bincang Sidoarjo untuk edisi kali ini. Dan tema kita adalah HUT Polwan ke-72. Selain di HUT Polwan yang ke-72 untuk tahun ini, ternyata di tahun ini adalah merupakan HUT lalu lintas yang ke-65. Karena kebetulan beliau-beliau berdua ini selain Polwan juga mereka penempatannya ada di lantas. Nanti kita akan coba tanya satu persatu, apa sih sebenarnya yang memotivasi mereka sehingga menjadi seorang polisi wanita. Ini adalah abdi negara loh ya. Barangkali juga nanti bisa memotivasi bagi Anda untuk bisa berkarir menjadi seorang polisi seperti, saya panggil enaknya apa ya? Mbak-mbak atau ibu-ibu ya? Mbak aja. Mbak-mbak berdua. Yang memotivasi mbak-mbak berdua ini. Baik, saya langsung sapa saja. Halo, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Rahma, kemudian Mbak Debi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Sehat ya. Dan saya ke Mbak Debi terlebih dahulu. Mbak Debi Yuniati Ningsi, dan posisi sekarang adalah Bribda. Penempatan di mana sekarang? Penempatan di Satlantas Polresta Sidoarjo. Aktivitasnya Saya sehari-hari di bagian formulir kendaraan baru di Samsat Kota. yang ada di Jalan Cemengkalang itu. Betul. Oke. Kemudian ada Mbak Rahmawati Makfiro atau Bribda Rahmawati Makfiro. Selamat sore Mbak Rahma. Ya Mbak, kalau Mbak Rahma ini penempatan atau aktivitas sehari-harinya di mana ini Mbak? Saya kebetulan sama dengan Mbak Debi di Samsat Polresta Sidoarjo di bagian kendaraan baru. Baik. Dan omong-omong, selamat ulang tahun ya untuk Polwan yang ke-72 dan juga selamat ulang tahun untuk Lantas yang ke-65. Terima kasih. Saya ke Bribda Debi terlebih dahulu. Polwan, apakah ini menjadi cita-cita sejak kecil atau bagaimana? Kalau boleh diceritakan dulu, kok bisa akhirnya menjadi seorang abdi negara menjadi Polwan ini? Jadi Polwan itu cita-cita saya sejak kecil. Karena dulu orang tua saya kebetulan tinggalnya di dekat kantor polisi, jadi saya sering ke situ, main-main ke situ, lihat-lihat. Ternyata ada ya wanita itu jadi polisi juga gitu. Nah, saya lihat itu kan kayak gagah banget gitu, pakai seragam gitu. Terus juga kalau di jalan sering lihat polwan itu ngatur lalu lintas tuh kayak wah keren banget sih, pasti aku pengen jadi polwan. Jadi pada waktu kecil itu apa yang sering kali kita lihat itu akhirnya menancap di benak kita sehingga memotivasi kita. Tapi orang tua nggak ada yang polisi ya? Orang tua polisi. Polisi juga, dan itu yang akhirnya juga menginspirasi, Betul. mempengaruhi untuk apakah ini memang ajakan orang tua atau memang passion atau keinginan Mbak Debi sendiri? Jadi dulu saya bilang aku pengen jadi polwan gitu. Terus orang tua juga ikut mendukung gitu, support. Omongmu sudah berapa tahun untuk jadi polwan Mbak Debi? Ini udah mau 5 tahun. Mau Jalan 5 tahun 5 tahun. ini ya. Dan kalau Mbak Debi sendiri asli mana? Saya asli Kediri, Kediri. lahirnya di Kediri, cuman tinggalnya di sini. Di sini Orang tua aslinya Bapak Pacitan, Ibu Gorontalo. Gitu ya. Jadi
Bingung kok ditanyain asli mana. Jadi blasteran begitu ya. Blasteran bukan luar negeri tapi luar pulau gitu ya. Jawa luar pulau. Baik. Penempatan memang dari awal di Polresta Sidoarjo atau berpindah-pindah dulunya? Di Polresta Sidoarjo. Langsung di Polresta Sidoarjo. Luar biasa ya. Jadi beliau sudah hampir 5 tahun ini berkarir menjadi seorang polisi wanita. Dan terakhir seperti yang disampaikan oleh Mbak Debbie, beliau sekarang ada di Samsat ya. Di Samsat. Di Samsat. Jadi kalau ingin ketemu Mbak Debbie, beliau sehari-hari ada di Samsat. Tapi ya sekedar sehilauan saja loh ya. Jangan berlebih nanti suaminya marah. Sudah berkeluarga? Sudah. Putra putri ada berapa sekarang? Masih belum. Masih belum. Ya mudah-mudahan cepat ya. Amin. Baik, dari Bribda Debbie Yuniati Ningsih kita beralih ke Bribda Rahmawati Mahfira. Selamat datang di studio Suara Sidoarjo. Saya panggil Mbak Rahma begitu ya. Kalau Mbak Rahma mau ngomong sendiri, dulu cita-citanya apa? Apakah memang ingin jadi polwan atau apa? Dulu waktu masih SD, masih kecil, sebenarnya cita-citanya pengen jadi guru. Cuman orang tua itu lebih mengarahkan buat jadi polwan gitu ceritanya. Orang tua ada yang jadi polisi? Nggak ada. Nggak Kakek ada. dulu. Oh, kakek jadi polisi ya. Aslinya mana Mbak Rahma? Aslinya Taman. Taman Sepanjang. Nggih. Dan sudah berapa lama jadi polisi wanita ini? Sudah 3 tahun. 3 tahun ini ya. Itu penempatan langsung di Polres Satlantas Polresta Sidoarjo. Saya penempatan awalnya di Bahar Kampori di Tol Satwa di Depok. Oh, dulu sempat ke Jakarta ya? Iya sempat. Saya baru pindah di Polres Sidoarjo baru sekitar 2 bulan. 2 bulan ini. Jadi 2 kalau sampai 3 pindah bulan. ke sini otomatis kan nggak perlu adaptasi lama ya, Iya, karena betul. aslinya warga sini begitu ya. Iya. Baik. Kalau bicara tentang polwan ya, mungkin ke Mbak Debbie dan juga Mbak Rahma. Sebenarnya kalau orang atau anak-anak remaja khususnya perempuan atau wanita yang ingin berkarir menjadi seorang polwan, kalau boleh cerita pengalaman ini, tahapan-tahapan apa sih yang biasanya mereka harus jalani, mereka harus lalui? Kalau mau masuk polwan itu ya. Iya. Yang pertama mereka pasti harus tes kesehatan dulu. Setelah tes kesehatan, baru tes psikologi. Setelah tes psikologi, tes akademi jasmani. Setelah itu baru penentuan akhir. Itu butuh waktu berapa lama antara awal tes sampai akhirnya diterima sebagai, kalau pertama itu harus ikut ini ya, pendidikan dulu ya? Iya, pendidikan dulu. Itu berapa lama kurun waktunya? Pendidikannya kalau untuk Bintara 7 bulan, kalau 7 bulan. untuk perwira Akpol 4 tahun. 4 tahun. Kalau Mbak Debbie lulusan apa itu? Bintara. Sekolahnya? Sekolahnya dulu SMA. SMA. Kalau Mbak Rahma? Saya juga Bintara, dulu sekolahnya SMA. SMA juga. Baik, orang beranggapan begini, ketika menjadi seorang polisi itu kan tesnya itu kan serangkaian tesnya macam-macam, ada tes akademik, kemudian tes fisik juga. Apa ada perlu persiapan khusus? Karena mungkin harus lari-lari, kemudian macam-macam gitu ya. Mungkin Mbak Rahma bisa menjelaskan persiapan apa yang dulu pernah dilakukan Mbak Rahma sebelum akhirnya ikut tes di kepolisian atau polwan ini. Kalau saya dulu lebih ke fisik yang harus disiapkan karena kalau fisiknya itu di sana kita tesnya ada lari, ada renang, ada push up, ada chinning, ada lari 8 angka 8. Nah, itu memang kalau saya sendiri dulunya masih kurang larinya. Jadi di sana itu kalau fisik ya jasmaninya harus benar-benar disiapkan. Karena kita di sana yang daftar kan beribu-ribu orang dan di Polda pun diterimanya hanya sekitar puluhan. Waktu itu Jadi daftarnya saingannya kemana? banyak. Polda Jawa Timur? Polda Jawa Timur. Mungkin kalau Mbak Debbie ada keluarga yang aktif di polisi, mungkin kalau untuk beberapa tes sudah tahu istilahnya Ya. gitu ya. Istilahnya sudah mengenal medan sebelum akhirnya bertempur. Kalau Mbak Rahma itu sendiri, mungkin kakek dulu kan ya, Iya. yang jadi polisi, orang tua sih enggak gitu ya. Tapi Iya. apakah harus perlu tanya sana sini atau mempelajari atau googling dulu untuk tahu apa sih yang saya harus maksimalkan supaya nanti keterima? Kalau dulu saya tetap tanya ke senior-senior yang ada dulu kakak kelas saya yang udah jadi polisi dulu. Terus saya juga lihat YouTube
terus saya juga beli buku gitu sih. Itu Ada berapa buku. kali tes akhirnya bisa masuk? Alhamdulillah sekali. Luar biasa ya, karena nggak istilahnya itu kadang-kadang ada juga yang putra-putri yang butuh tes berkali-kali baru bisa masuk. Kalau Mbak Dewi berapa kali tesnya? 2 kali 2 kali baru bisa lolos begitu. Dulu waktu itu di Polda mana? Jawa Timur juga? di Jawa Timur. Di Polda Jawa Timur. Oke. Sekarang Mbak Rahma sudah berkeluarga? Sudah. Punya anak berapa? Belum. Belum punya anak. Ya mudah-mudahan cepat gitu ya. Itu suami juga jadi polisi? Iya. Jadi polisi juga. Jadi pasti saling memahami begitu ya. Bagaimana kiat atau membagi peran antara sebagai seorang polisi dan juga ibu rumah tangga biasanya apa ya? Kalau jadi polisi dan ibu rumah tangga, memang kan kalau tentang waktu, kami beda sama perempuan yang ibu rumah tangga pada umumnya. Jadi ya pintar-pintar kita bagi waktu. Kadang ya kalau pekerjaan rumah baru bisa dikerjakannya setelah pulang kerja gitu. Tapi kitanya harus tetap bagaimana caranya kita untuk melayani suami dengan baik. Suami di Polresta Sidoarjo? Di Polsek Taman. Di Polsek Taman. Baik. Kalau Mbak Devi, suami polisi juga? Polisi juga. Polisi juga. Jadi mungkin untuk perannya juga mungkin bisa saling memahami gitu ya, karena istilahnya sudah tahu satu sama lain bagaimana tugas dan kewajibannya masing-masing gitu ya. Terus terkait dengan sekarang ini kan di tengah pandemi COVID-19 ya, dan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Misalnya sering cuci tangan, physical distancing, dan juga pakai masker. Nah, seperti yang kita lakukan ini kan untuk mengikuti arahan dan juga mematuhi protokol kesehatan. Ini saya juga wawancara juga pakai masker, gitu ya. Kegiatan yang dilakukan oleh Polwan di tengah pandemi COVID-19 ini apa saja ini? Mungkin Mbak Rahma atau Mbak Dewi bisa menyampaikan. Nah, biasanya kita sebagai polwan kan dari lalu lintas pastinya kita di jalan. Nah, di jalan itu sering banget ketemu pengendara yang tidak pakai masker. Nah, itu kita tegur, kita kasih masker. Kita juga sering mengadakan bagi-bagi masker gitu. Kalau yang kegiatan HUT Polwan kemarin apa saja yang dilakukan atau yang diikuti? HUT Polwan. Ada kunjungan ke polwan-polwan yang sudah pernah. Terus kami ada ziarah ke polwan-polwan yang sudah meninggal, yang mendahului. Donor darah. Terus kami berziarah kubur di polwan-polwan yang sudah meninggal. Terus ada kunjungan ke polwan-polwan yang sudah purna. Kemudian bakti sosial. Bakti sosial donor darah, gitu ya. Baik sahabat, selain HUT Polwan yang ke-72 di bulan September, itu juga diperingati sebagai HUT Lantas di tahun ini adalah HUT yang ke-65, dan kebetulan beliau-beliau berdua ini juga aktif di Lantas. Berbicara sedikit dong tentang kegiatan HUT Lantas ke-65 yang dilakukan beberapa waktu lalu. Apa saja ini Mbak Devi, Mbak Rahma? Kegiatan yang di HUT Lantas, kami kemarin bagi-bagi masker, terus ada mall yang ada di daerah Sidoarjo. Kemudian untuk pengendara motor yang tidak pakai masker, kami menghimbau agar tetap memakai masker saat berkendara. Juga untuk menerapkan social distancing. Baik, itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Polwan kita ini, mulai dari kegiatan terkait dengan Polwan, HUT Polwan ke-72, kemudian HUT Lantas yang ke-65. Kita kan masih di tengah pandemi COVID-19 ya, jadi mungkin ada pesan Mbak Devi atau Mbak Rahma kepada masyarakat terkait pandemi COVID-19, karena ternyata banyak di antara orang-orang yang tidak percaya kalau COVID itu ada. Ternyata memang COVID-19 itu nyata, jadi Anda betul-betul waspada. 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Juga tentang ini ya, apa istilahnya, bagi para wanita atau remaja, kalau ingin menjadi abdi negara, satu di antara menjadi polwan, itu apa sih yang perlu dipersiapkan? Tapi omong-omong, untuk masuk itu kan nggak bayar kan ya? Enggak. Iya, itu dijamin lah istilahnya. Tidak ada istilah suap dan bayar begitu ya. Dan ini terbukti dari Mbak Rahma dan Mbak Devi yang mengikuti tes dari awal sampai akhirnya menjadi abdi negara, menjadi polwan.
pesan untuk mereka yang mungkin termotivasi dan ingin menjadi seorang polwan, apa ini mungkin Mbak Debbie atau Mbak Rahma? Kalau ada yang barangkali ada yang mau bercita-cita jadi polwan, tetap semangat, tetap berlatih, belajar, terus jangan takut, jangan minder, karena semua orang tuh pasti berkesempatan yang sama kalau dia bisa berusaha dan doa. Terus kalau kita sudah jadi polwan, pasti ada rasa bangga tersendiri bagi diri kita, karena teman-teman di luar sana banyak yang pengen coba jadi polwan tapi gagal. Ya, kalau misalnya mungkin gagal sekali, nggak ada istilahnya, nggak usah putus Ya, asa gitu ya. Dan seperti yang disampaikan atau pengalaman dari Mbak Debbie ini, yang meskipun orang tua juga ada yang masih aktif di kepolisian, pernah gagal tapi dicoba lagi akhirnya berhasil. Begitu ya. Luar biasa. Dan untuk Anda sahabat yang barangkali ingin menjadi seorang polwan, mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda bahwa semangat, tidak mudah putus asa, dan selalu banyak belajar. Mudah-mudahan Anda yang bercita-cita menjadi seorang polwan bisa terwujud cita-citanya. Terima kasih untuk Bribda Debbie Yuniati Ningsih atas kesempatannya hadir di studio Suara Sidoarjo. Kemudian untuk Bribda Rahmawati Makfiro yang sudah hadir di studio Suara Sidoarjo. Semoga sukses dan juga lancar dalam segala aktivitasnya. Amin. Baik sahabat Suara Sidoarjo, demikian tadi Bincang Sidoarjo bersama dua tamu spesial terkait dengan hari ulang tahun atau HUT Polwan yang ke-72 di tahun 2020, sekaligus juga HUT Lantas yang ke-65 di tahun 2020 ini, yaitu Bribda Debbie Yuniati Ningsih dan juga Bribda Rahmawati Makfiro. Terima kasih untuk kesempatannya. Anda sudah menonton di Bincang Sidoarjo. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu lagi dengan tema yang lain dan juga dengan narasumber yang lain. Sampai jumpa. Dadah.